Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pusisawa Puspitasari dengan NIM 231-295. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Academic Burnout pada kelas karyawan Universitas Dian Nusantara yang dipengaruhi oleh konflik peran, beban kerja, dukungan sosial. Studi kasus pada mahasiswa semester 6 Prodi Manajemen. Selanjutnya ada bab 1. Di sini ada latar belakang. Perkembangan pendidikan tinggi mendorong semakin banyak individu untuk melanjutkan studi tanpa meninggalkan pekerjaan. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah mahasiswa kelas karyawan yang harus menjalankan peran ganda sebagai pekerja sekaligus mahasiswa. Di satu sisi mereka dituntut untuk memenuhi target dan tanggung jawab pekerjaan, sedangkan di sisi lain mereka harus menyelesaikan berbagai tuntutan akademik seperti tugas, ujian, dan kegiatan perkuliahan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan yang berkepanjangan dan mempengaruhi kondisi psikologi mahasiswa. Selanjutnya, salah satu dampak yang dapat muncul adalah yaitu academic burnout, yaitu kondisi kelelahan akademik yang ditandai dengan kelelahan emosional, menurunnya motivasi belajar, serta berkurangnya keyakinan terhadap kemampuan akademik. Berdasarkan Jobs Demand Research Theory atau JDR Theory, burnout terjadi ketika tuntutan yang dihadapi individu lebih besar dibandingkan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasinya. Dalam konteks mahasiswa kelas karyawan ini, konflik peran dan beban kerja merupakan bentuk tuntutan yang dapat meningkatkan resiko burnout. Sedangkan dukungan sosial menjadi sumber daya yang dapat membantu mengurangi dampak negatif tersebut. Oleh karena itu, academic burnout menjadi isu penting untuk diteliti pada mahasiswa kelas karyawan semester 6 Ganjil 2324 di Universitas Dian Nusantara. Selanjutnya ada fenomena. Fenomena academic burnout pada mahasiswa kelas karyawan semakin meningkat karena adanya tuntutan akademik dan pekerjaan yang harus dijalankan secara bersamaan. Hasil survei terhadap 15 mahasiswa menunjukkan bahwa 12 mahasiswa mengalami academic burnout, 12 mahasiswa merasakan beban kerja tinggi, dan 11 mahasiswa mengalami konflik peran. Temuan ini menunjukkan bahwa academic burnout menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian pada mahasiswa kelas karyawan Universitas Dian Nusantara. Selanjutnya ada fenomena. Mahasiswa kelas karyawan diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pekerja dan mahasiswa secara seimbang. Namun, hasil survei menunjukkan 80% responden mengalami academic burnout, 80% merasakan beban kerja tinggi, dan 7,3% mengalami konflik peran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual yang dialami oleh mahasiswa kelas karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, ada apakah konflik peran berpengaruh terhadap academic burnout? Kedua, apakah beban kerja berpengaruh terhadap academic burnout? Ketiga, apakah dukungan sosial berpengaruh terhadap academic burnout? Dan keempat, ada apakah konflik peran, beban kerja, dan dukungan sosial secara simultan berpengaruh terhadap academic burnout? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama ada untuk mengetahui pengaruh konflik peran terhadap academic burnout. Kedua, untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap academic burnout. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap academic burnout. Terakhir atau keempat, untuk mengetahui pengaruh konflik peran, beban kerja, dan dukungan sosial secara simultan terhadap academic burnout pada mahasiswa kelas karyawan Universitas Dian Nusantara. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Jobs Demand Research Theory atau yang disebut JDR Theory. Menurut Albert Becker dan Evangelia Dembarty, Jobs Demand Theory menjelaskan bahwa kondisi burnout muncul ketika tuntutan yang dihadapi individu atau job demands lebih besar dibandingkan sumber daya yang dimiliki atau job research. Dalam penelitian ini, konflik peran dan beban kerja termasuk jobs demand yang berpotensi meningkatkan academic burnout, sedangkan dukungan sosial merupakan job research yang dapat membantu mengurangi academic burnout. Di sini ada variabel penelitian. Variabel X1 konflik peran, definisi singkatnya benturan tuntutan antara pekerjaan dan perkuliahan. X2 beban kerja, banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. X3 dukungan sosial, bantuan emosional, informasi dan penghargaan dari lingkungan. Terakhir ada Y
yaitu academic burnout, yang dimana kelelahan akademik yang ditandai kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan aktivitas akademik. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dari research gap. Di sini pertama ada dari Wahyuni Simanjuntak 2021, kedua ada Pratama dan Satwika 2022, dan terakhir adalah Rahmawati dan Kurniawan 2023. Research gap. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa research gap yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu pertama ada penelitian terdahulu hanya menguji pengaruh variabel secara terpisah, belum ada yang menguji secara simultan. Kedua, kombinasi variabel konflik peran, beban kerja, dan dukungan sosial terhadap akademik burnout pada mahasiswa kelas karyawan masih terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian yang dilakukan pada mahasiswa kelas karyawan, khususnya di Universitas Dian Nusantara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh konflik peran, beban kerja, dan dukungan sosial terhadap akademik burnout secara simultan pada kelas karyawan Universitas Dian Nusantara semester 6 Ganjil 2324. Selanjutnya di sini ada pengembangan hipotesis. H1, konflik peran berpengaruh terhadap akademik burnout. H2, beban kerja berpengaruh terhadap akademik burnout. H3, dukungan sosial berpengaruh terhadap akademik burnout. H4, konflik peran, beban kerja, dan dukungan sosial secara simultan berpengaruh terhadap akademik burnout. Di sini ada kerangka konseptualnya. Selanjutnya bab 3, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2026 sampai dengan selesai. Objek tempat penelitian ini dilakukan pada Universitas Dian Nusantara yang dikhususkan pada kelas karyawan semester 6 Ganjil 23 2024. Berlokasi di Jalan Rawa Dolar nomor 65 RT 03 RW 07 Jatiranggol, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Desain penelitian. Pada penelitian ini, penelitian menerapkan menggunakan model kuantitatif dan menggunakan pendekatan asosiatif kasual dan dikumpulkan melalui kuesioner. Selanjutnya ada skala pengukuran variabel. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan skala ukur Likert. Selanjutnya populasi dan sampel. Pertama ada populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah mahasiswa kelas karyawan manajemen semester 6 Ganjil 23 2024 Universitas Dian Nusantara dengan jumlah mencapai 251 mahasiswa. Selanjutnya ada sampel. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Levin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, sehingga jumlah sampel penelitian yang digunakan adalah 147 responden. Selanjutnya di sini ada uji instrumen. Pertama ada uji validitas, digunakan untuk mengetahui apakah setiap item kenyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Kedua ada uji reliabilitas, digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden sehingga instrumen penelitian dapat dipercaya. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Pertama ada uji normalitas, digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Kedua ada uji multikolonialitas, digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen. Ketiga ada uji heterogenitas, digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual dalam model regresi. Selanjutnya ada metode analisis dan pengujian hipotesis. Di sini ada analisis regresi linear berganda dengan rumusnya. Selanjutnya ada uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap akademik burnout. Selanjutnya ada uji F, digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap akademik burnout. Dan selanjutnya ada konferensi determinan atau F2, digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dan menjelaskan variasi akademik burnout. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.